hidupku, berdua kita hadapi dunia. Kau milikku, milikmu, kita satukan tuju, bersama arungi derasnya waktu. Bila di depan nanti banyak cobaan untuk kisah cinta kita, jangan cepat menyerah. Itu liatin itu Nabi. Kamu sendiri nih anak. Ku punya kamu, selamanya akan begitu. Tetaplah bersamaku, jangan hidup. Coba kamu mandiin dulu itu. Kita hadapi dunia, kau milikku, milikmu, kita satukan tuju, bersama arungi derasnya waktu. Kau milikku, ku milikmu, kau jiwa yang selalu aku puja. Garen. Kita adalah sepasang sepatu, selalu bersama, tak bisa bersatu. Kita mati bagai tak berjiwa, bergerak karena kaki manusia. Aku sang sepatu kanan, kamu sang sepatu kiri. Ku senang bila diajak berlari kencang, tapi aku takut kamu kelelahan. Ku tak masalah bila terkena jam, tapi aku takut kamu kedinginan. Kita sangat ingin bersama, tapi tak bisa apa-apa. Terasa langka bila kita berdua, terasa sedih bila kita tidak berbeda. Di dekatmu kotak bagai nirwana, tapi saling sentuh pun kita tak berdaya. Senang bila diajak berlari. Menunggu ya Mas, sebentar nih TKB belum ada yang masuk nih. Oh TKB sudah nih, ada Ibu Kia, ada mamahnya Kia. Kita sangat ingin bersama, tapi tak bisa apa-apa. Alana ikut Mami kapan ya? Tapi Leon tidak kita lagi ada semua dulu.
semua bisa bersatu. Ada mama oke. Sudah ada Mama Arfa, sudah ada Tia, TKB sudah mulai masuk. Ya, Mam, terima kasih. Sudah baru 17 peserta bersama Ibu Guru, 13 sambil menunggu aja ya. 17. Iya, ya 17 sama Ibu Guru. Baik, Mama-mama, kita sambil mulai saja ya. Sambil menunggu teman yang belum masuk, kita dimulai saja. Bagaimana Ibu Irin? Kita dimulai saja ya, Bu? Ibu Guru, udah siap? Oke, terima kasih. Baik, ya panggil mama-mama semua. Kayaknya ini tidak ada apa-apa ya. Jadi mama semuanya aja deh. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami ucapkan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Mama yang sudah menyempatkan waktunya untuk pertemuan pertama kali dengan Ibu Guru pada sosialisasi program, terutama yang Mamah yang baru bergabung dengan TK Aliria pada tahun ajaran 2021-2022 di TK Aliria. Semoga kami ucapkan semoga Mama dan keluarga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kami juga berdoa selalu untuk barangkali ada keluarga kita yang sedang isoman atau masih dalam perjalanan bekerja. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dimanapun kita berada. Amin ya robbal alamin. Baik, Mama, pada kesempatan ini untuk mempersingkat waktu, saya Ibu Siti pada kesempatan ini ditugaskan untuk menjadi MC untuk memperlancar kegiatan pada hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Jadi kami persilahkan kita berdoa memulai kegiatan pada hari ini. Untuk itu, marilah kita berdoa dimulai. Amin ya robbal alamin. Berdoa selesai. Baik Mama, Papa, untuk pertemuan kali ini nanti ada beberapa sambutan yang akan disampaikan baik dari Ibu Kepala Sekolah ataupun dari Ibu Yayasan pada hari ini. Untuk yang pertama, saya mohon maaf sekiranya dalam acara pertemuan lewat Zoom ini ada kendala dari internet atau penyampaian. Kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu selanjutnya akan saya sampaikan ke Ibu Titin selaku Kepala Sekolah untuk memberikan
sambutan terlebih dahulu. Oke, baik, kami persilahkan ke Ibu Titin. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Silahkan Ibu Titin. Baik Bu Siti, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Untuk ibu-ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada ibu-ibu yang telah menyempatkan diri untuk turut serta dalam undangan kita. Ini akan membicarakan tentang program kita dalam satu semester atau kegiatan-kegiatan yang akan diadakan di TK Aliria, yang mana ibu-ibu telah mempercayakan untuk menitipkan putra-putri TK Aliria. Semoga program-program yang kita akan sampaikan ini bermanfaat untuk putra dan putri ibu untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi nanti. Ibu, kami di sini sekolah-sekolah dan guru mengucapkan banyak terima kasih. Semoga hari ini lebih baik untuk menjalankan tugas kita yang telah diagendakan pada hari ini, yaitu untuk rapat lewat Zoom yang akan membicarakan program-program dalam satu semester atau dari bulan Juli sampai bulan Desember. Untuk selanjutnya, kita akan membacakan globalnya saja, mungkin nanti akan diteruskan oleh teman-teman kita tentang pelaksanaannya itu. Untuk bulan Juli kita sudah terlaksana. Ya, oke. Kita ulangi lagi bahwa kita akan membicarakan tentang kegiatan dalam satu semester, tapi akan dilanjutkan oleh ibu-ibu guru yang lain. Semoga acara kita ini kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semua bermanfaat dan kita lanjutkan untuk sambutan dari Ibu Yayasan, yaitu Ibu Febrina Aliria. Silakan Ibu Irin. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Titin, terima kasih banyak atas kesempatan waktunya untuk membuka acara sosialisasi pada hari ini. Selanjutnya akan ada sambutan dari Ibu Yayasan kita, Ibu Febrina Aliria. Silakan, waktu dan tempat saya persilahkan yang terhormat kepada Ibu Irin. Terima kasih Bu Siti, terima kasih Bu Tin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mams, ibu-ibu ya, Mama. Selamat pagi. Oke. Selamat datang di keluarga TK Aliria. Terutama untuk saya menyapa ibu-ibu yang sudah kenal sama saya. Halo. Lalu untuk ibu-ibu yang baru bergabung dengan TK Aliria, terima kasih atas kepercayaan orang tua kepada kami. Saya singkat aja ibu-ibu, karena sekarang juga lagi pandemi COVID yang insya Allah kita berdoa akan hilang dari Indonesia ya secepatnya, jadi kita bisa memiliki aktivitas yang normal seperti dulu. Namun balik lagi fokus ke hari ini untuk di TK Aliria. Oke, tiba-tiba kok saya blank ya pagi-pagi. Oke, sebentar Ibu. Oke, jadi intinya Bu Ibu adalah sesuai dengan visi misi Aliria adalah di mana kami bersama ini kami antara pihak sekolah dan juga orang tua bersama mempersiapkan anak-anak ke generasi yang berakhlak, berilmu,
mandiri, kreatif, sesuai dengan visi misi TK Aliria. Jadi kalau memang setiap hari Ibu Guru selalu menyebutkan Aliria ceria, nah ceria itu ada artinya. Ceria itu adalah cerdas, energik, rajin, integritas, dan berakhlak. Jadi kami sangat mengharapkan anak-anak yang bersekolah di Aliria memiliki nilai atau values ceria tersebut. Oke. Dan posisi kami dari yayasan ini sangat terbuka. Kami sangat mengharapkan komunikasi antara orang tua dan pihak sekolah juga kami yayasan, sehingga yang kami harapkan adalah input atau masukan yang membangun dari orang tua juga guru. Intinya untuk yang terbaik untuk anak-anak kita, karena untuk di PAUD ini merupakan golden age, saya bisa bilang, jadi waktu tidak bisa kita kembalikan, tapi yang kita harapkan adalah anak-anak ini mampu ke jenjang pendidikan berikutnya untuk kehidupan mereka di kemudian hari. Oke, jadi mungkin saat ini nanti akan ada program-program sekolah yang program-program sekolah yang akan membentuk anak-anak sesuai karakter visi misi kami yang akan dijelaskan oleh para ibu guru. Menurut saya sih cukup sekian karena kami tahu ini waktu adalah berharga. Jadi saya lanjutkan ke ibu guru. Apabila mama-mama ada pertanyaan, silahkan. Karena di sini adalah waktu kita sebagai dari yayasan dan sekolah mendengarkan input atau pertanyaan dari orang tua. Sekali lagi terima kasih. Saya melihat anak-anak dalam waktu hari Rabu ya, Rabu, Kamis, Jumat, anak-anak sepertinya udah rindu bersekolah, memegang buku atau menggambar mukanya. Happy saya melihat anak-anak ternyata antusiasnya di ekspektasinya di atas seperti yang di atas ekspektasi saya, bahasanya gitu. Oke. Terima kasih ibu-ibu. Panggil saya Irin saja, nggak usah Ibu Febrina kayak kepanjangan, karena emang benar nama saya Aliria. Jadi panggil saya Irin saja. Oke, itu aja sih. Oke, terima kasih ibu-ibu. Selamat mendengarkan dari penjelasan dari TK Aliria. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Terima kasih. Baik, selanjutnya terima kasih Ibu Irin atas sambutannya. Ya, memang betul. Mungkin tidak hanya orang tua yang rindu ketemu anak-anak, ibu guru juga sangat merindukan sekali ketemu dengan anak-anak, bercanda, bercerita, anak-anak yang lucu-lucu, yang berbagai macam tipe dan karakter sangat kita rindukan sekali. Ya, kita hanya berharap mudah-mudahan pandemi ini segera hilang dari Indonesia, dari dunia. Amin ya robbal alamin. Baik, selanjutnya ini akan ada paparan tentang TK Aliria dan visi misi dari TK Aliria. Ya, silahkan. Nah, ada video MPLS yang kemarin. Visi misi, nah ini ya, baik Bu Siva, terima kasih. Di mana visi misi TK Aliria ini adalah visi misi TK Aliria ya, sudah terlihat Ibu? Sudah Bu. Ya, iya betul, ini Bu Siti belum terlihat, takut ada yang salah ucapkan. Oke, baik. Di mana visi misi TK Aliria ini adalah untuk visinya akan mempersiapkan generasi yang memiliki akhlak dan kecerdasan, kemandirian serta kreativitas yang akan dibentuk oleh anak-anak kita. Kemudian misinya menciptakan suasana belajar yang kondusif
dan interaktif, membentuk karakter anak melalui pengalaman belajarnya di lingkungan yang aman, bersih, sehat, dan menyenangkan. Kemudian mengembangkan pola pikir yang kreatif dan kemandirian anak untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih dan membangun hubungan dan kerjasama dengan orang tua dan masyarakat sekitar dalam menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman. Di mana dalam visi misi tersebut kita mempunyai nilai-nilai yang seperti slogan yang suka Ibu Guru ceriakan ya, utarakan sama anak-anak sebelum atau sesudah belajar itu ada kata-kata ceria, di mana Aliria teriak, Aliria ceria. Anak-anak harus mengungkapkan kata ceria gitu, di mana ceria ini salah satunya anak-anak itu harus cerdas, energik, rajin, integritas, dan berakhlak mulia. Di situ untuk visi-misi yang kami punya di TK Aliria ini, mamah-mamah yang saya banggakan. Kemudian pada misi ini juga ya. Nah, di sini ini para pengajar TK Aliria, Mam. Ada Ibu Titin yang tadi pertama membuka acara ini, Ibu Titin selaku Kepala TK Aliria. Ini ada saya, Ibu Siti namanya. Kemudian ada Ibu Sipa, Ibu Siva memegang kelompok TKA, dan ada Ibu Ade di kelompok bermain. Ibu Ade. Selamat bergabung Ibu Ade. Nah, alhamdulillah untuk tahun pelajaran 2021-2022 ini kita sudah mendapatkan murid baru ya, kalau saya bilang itu peserta didik baru di 14 anak-anak yang sudah orang tuanya mempercayai ke TK Aliria. Dan alhamdulillah di tahun kemarin di 2020-2021 itu kita sudah meluluskan di 9 anak untuk ke jenjang SD. Itu ada di SD swasta, ada di SD negeri sebagian, alhamdulillah. Dan ada beberapa anak yang naik kelas di kelompok A ke kelompok B dan kelompok bermain ke kelompok A. Kemudian saya juga sangat bahagia sekali untuk tahun ini, alhamdulillah peningkatan jumlah murid TK Aliria sudah 24 total pada tahun ini. Ini berkat orang tua dan mamah-mamah yang percaya kepada TK Aliria. Alhamdulillah. Nah, kemudian saya juga mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya mamah-mamah, supportnya, kemudian masukannya, atas pembayaran SPP-nya yang tepat waktu melalui transfer rekening bank itu di bawah tanggal 10 itu sangat-sangat baik sekali. Di tahun kemarin juga alhamdulillah saya ucapkan sangat bagus untuk di administrasi. Kemudian saya sampaikan apabila Mama ada mungkin nanti di form kemarin yang awal
untuk pendaftaran, ada perubahan tempat tinggal atau alamat, mungkin nanti bisa dikirim kembali datanya anak-anak. Dan mungkin ada tambahan, Mam, nanti di data anak-anak itu harus disertakan dengan KMS yang seperti anak-anak balita itu, Mam, setiap berapa bulan sekali ya, ada kartu menuju sehat yang di Posyandu itu. Itu sangat bermanfaat, akan digunakan juga di TK Aliria, di setiap TK, setiap PAUD itu untuk mengecek perkembangan anak-anak mulai dari yang daftar di Aliria sampai nanti akan lulus ke SD gitu, akan lulus dari TK Aliria masuk ke SD seperti itu. Nanti akan saya infokan kapan nanti misalnya ada pengiriman lagi, mau lewat Google Form atau mau hardnya langsung ke TK, boleh nanti itu bisa dikasih jadwal ya, Mah. Atau sekalian nanti di buku paket, di playgroup, di TKA, di TKB, alhamdulillah telah tersalurkan ya, Mam. Sudah sampai ke anak-anak dan anak-anak juga sangat senang mungkin karena kemarin dalam belajar pun kita sudah gunakan, apalagi yang TK besar sepertinya mereka sangat sekali merindukan pegang pensil. Aku mau kelas 1 harus bisa pegang pensil, bisa menulis namanya sendiri gitu. Alhamdulillah sudah ada beberapa putra-putri yang sudah sangat bisa ya, sangat mampu untuk menuliskan namanya sendiri atau membuat gambar seperti itu, huruf. Dan kemudian saya akan sampaikan soal seragam, Mam. Insya Allah di bulan Agustus akan kami siapkan dan kami bagikan. Itu nanti mungkin sistemnya orang tua ngambil ke TK seperti ngambil alat tulis atau buku paket. Ya, kemudian di seragam ini akan seragam terlambat kami ucapkan mohon maaf ya. Mudah-mudahan di bulan Agustus akan kita salurkan, akan kita bagikan. Kemudian di poin ada lagi tambahan, selain ada buku paket untuk anak-anak itu kita akan menambahkan LKS, Mam. LKS itu ada lembaran-lembaran yang dibagikan ibu guru di file Snell Hector yang merah. Nanti di situ ada beberapa kegiatan untuk tambahannya anak-anak. Ya, untuk ya sampai di sini mungkin paparan dari saya. Terima kasih. Mama dilanjut dengan saya ya. Baik, nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Siva. Ya, silakan Ibu Siva. Untuk proses pembelajaran PJJ, yaitu untuk online-nya Senin, Rabu, dan Jumat ya, Ma. Dan untuk Selasa dan Kamis itu offline class. Untuk TKA bisa sama saya video call. Kalau untuk yang TKB nanti bersama Ibu Siti dan Ibu Titin. Untuk kelompok bermain hari Selasa dan Kamis hanya pemberian tugas saja, yaitu tentang kemandirian anak. Dan selama proses kegiatan belajar ini, pembukaan kita akan bersama, kemudian di intinya itu nanti akan di breakout per kelas masing-masing, lalu di penutup kita bergabung lagi ya, Ma. Untuk waktunya jam 9 sampai jam 10. Ini, nah. Berikut peraturan kelas online kita ya, Ma.
yaitu kelas online diadakan menggunakan Zoom Meeting, kelas offline-nya menggunakan grup WhatsApp melalui video call atau mengirimkan tugas. Kelas offline dan online diadakan dari jam 9 sampai jam 10, memakai pakaian sopan dan rapi selama seragam belum ada ya, Ma. Saat kelas online berlangsung, siswa disarankan untuk mute jika tidak berbicara. Siswa aktif dalam kelas online, peralatan alat tulis dan buku agar dipersiapkan, kemudian pengumpulan tugas tepat waktu, lalu siswa menyampaikan terima kasih kepada orang tua atau pendamping yang membantu selama belajar online atau offline di rumah. Lalu pemaparan ini disampaikan oleh adik. Silakan, Dek. Iya, aku ya begitu. Ya, selamat pagi Mama. Terima kasih untuk waktunya. Kita masuk dalam program semester 1, yaitu dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Ya, di bulan Juli kita sudah melakukan kegiatan. Bu Ade, maaf suaranya menggema, Bu Ade. Oh, di ini ya, terlalu dekat ya Bu. Maaf. Sudah tidak menggema? Oke, iya. Di bulan Juli kita sudah melakukan kegiatan MPLS ya, Ma, masa pengenalan lingkungan sekolah dan pembiasaan hidup bersih dan sehat. Iya. Terus di bulan Agustus kita tema kita diri sendiri, masih dengan tema diri sendiri, aku, kesukaanku, dan panca indera. Di bulan Agustus kita juga akan mengadakan lomba dalam rangka HUT RI ya, Ma. Tapi lomba ini kita masih online, masih via virtual dari rumah masing-masing ya, Mama. Nah, yang di bulan September kita masih dengan tema makanan dan minuman, nomor 2 pakaian, kebersihan dan kesehatan. Nah, di bulan September ini rencana TK Aliria akan mengadakan konsultasi dengan psikolog ya Mama untuk anak-anak tercintanya. Tapi untuk tanggal dan persisnya waktunya kami akan memberitahukannya kembali. Gitu. Tapi di bulan September kami akan mengadakan konsultasi dengan psikolog untuk perkembangan IQ anak, IQ anak, iya, seperti itu. Lalu di bulan Oktober kita ada laporan rapot triwulan dengan tema lingkunganku. Di sini lebih fokus untuk temanya keluargaku, rumahku, dan sekolahku. Nah, di bulan November kita masuk dalam tema binatang. Anak-anak akan mengenal jenis dan ciri-ciri binatang, bahaya dan makanan. Nah, di bulan Desember kita ada penilaian satu perkembangan dari anak-anak didik kita selama semester 1 dan pembagian rapot. Ya, seperti itu Mama, program kegiatan belajar di semester 1. Lalu kita masuk ya. Oh ya Mama, ada tambahan lagi untuk eskul kita merencanakan belum. Oh, sorry. Oke, next. Nah, nanti di pemberitahuan selanjutnya ya Mama, mohon maaf. Ya, kita masuk dalam goals TK Aliria di 2021-2022. Yang pertama, kolaborasi aktif dari guru dan orang tua murid. Komunikasi yang terbuka, yang praktis antara orang tua dan guru. Yang kedua, komunikasi 2 arah antara orang tua dan guru untuk meningkatkan kemajuan anak-anak dalam proses KBM. Yang ketiga,
pelaporan pencapaian anak per 3 bulan di semester di bulan September 2021. Kakak September ada ujian tengah semester. Untuk rencana program TK, yang pertama program literasi, meningkatkan minat membaca anak, aplikasinya Read dan lain-lain. Yang kedua, program tambahan membaca untuk murid TKA dan TKB. Pertama mempersiapkan TKB yang akan masuk ke SD ya, Mama. Jadi mereka sudah lebih siap lagi di SD-nya nanti. Seperti itu. Seandainya sudah bisa mulai tatap muka, mungkin ada les tambahan untuk anak lebih siap lagi di SD-nya nanti. Nah, ini rencana program di TK Aliria, Mama, yang waktu tahun lalu ya, bersama psikolog di ruang kelas TK Aliria. Di sini ada fotonya hasil bersama Mama, Papa, dan dokter psikolognya. Ya, ini ada di kelasnya, wawancara dengan orang tua TK Aliria. Aduh, anak gue main boneka. Iya, yang ini konsultasi anak dan psikolognya. Abang. Ya, seperti itu. Ini yang tahun lalu ya, Mama. Contohnya seperti ini. Abang, nggak boleh main boneka. Oke. Mana keretanya? Ya. Jas-jasnya mana Ibu jas-jasnya? Siti. Terima kasih. Ya, baik Bu Ade, terima kasih banyak. Itulah Mam, paparan TK Aliria untuk programnya di tahun 2021-2022. Mungkin sebagian mama-mama ada yang sudah hafal tentang programnya yang kemarin di 6 bulan ini, di Juli, Agustus, September, Oktober. Suaranya di-mute, Bu. Belum ada ya? Tadi udah. Nyala. Oke, baik Bu Ade, terima kasih atas paparannya. Nah, baik Mama, Papa, itu adalah paparan dari beberapa program TK Aliria 2021-2022 ini. Untuk tambahan nanti ada program ekskul itu nanti persetujuan Mama, kita mengadakan program ekskul, ada melukis nanti itu boleh barangkali nanti setuju, nanti kita akan mengadakan karena waktu tahun lalu sebelum pandemi itu kita memang ada ekskul ya, ekskulnya di belajar menggambar bersama Pak Iman. Nah, kalau sekarang semenjak pandemi ini ekskul untuk melukisnya kami tiadakan, dan itu pun untuk biayanya sudah termasuk di SPP kalau tahun lalu ya itu di 300 ya. Nah, nanti ada kesepakatan aja mamah-mamah barangkali nanti mau mengadakan ada ekskul ngelukis. Ada ekskul kalau pada melukis, setuju bayarnya 300.000 dari Kak Wondo, tapi untuk biaya nanti itu kita bicarakan di lain hari. Nanti ada ininya, Mam, ada brosurnya ya. Ada brosurnya. Nanti siapa yang setuju atau tidak. Soalnya untuk ekskul juga kemungkinan ini lewat online. Untuk mudah-mudahan sih kita berharap bisa secepatnya kita tatap muka sehingga ekskulnya juga bisa ditatap muka. Oke, baik Mama. Sepertinya untuk paparan hari ini sampai di sini. Barangkali nanti ada yang dipertanyakan, boleh sekarang sesinya tanya jawab. Kami persilahkan. Barangkali nanti ada yang mau dipertanyakan, silahkan. Mamahnya Ben. Oh ya, silahkan dibuka mic-nya, Mam.
Mama Ben mau bertanya? Ya, terima kasih Mama Ben. Silakan. Kenalkan saya Agnes, mamanya Ben, PKB. Terima kasih Ya, Ma. paparan dari Ibu Kepala Sekolah dan juga guru yang mau saya tanyakan mungkin agak banyak, cuman random ya Bu. Saya juga tadi belajar sekilas. Yang pertama, tadi ada slide bilangnya pengumpulan tugas ada waktunya gitu. Kalau boleh sampai jam berapa dihitung-hitungnya. Yang kedua tadi jadwal olahraganya untuk TKA TKB-nya belum dilampirkan Bu. Hari apa gitu, Senin sampai Jumatnya. Nah, yang pertanyaan ketiga untuk bulan Oktober kan rencananya kan pengambilan rapor per triwulan ya, ibaratnya kalau MIP ya. Itu di bulan Oktober. Kalau bulan Septembernya konsultasinya psikolog itu seperti apa? Apakah untuk TKA TKB berbeda atau memang ada khusus seperti tes untuk jari biometrik ya? Seperti itu. Konsultasinya seperti apa gitu maksudnya? Oh iya. Terakhir apa tadi ya? Selama pandemi seperti ini, selama belajar dari rumah BDR seperti ini, apakah program tambahan yang tadi Ibu sebutkan seperti membaca dilaksanakan atau memang tunggu sampai belajar online? Terima kasih Bu. Sama-sama Mama Ben. Oh ya. Baik. Siapa yang ya, silakan. Ibu guru, ada yang tadi saya kurang jelas nomor 1. Oke, Mama. Saya bantu untuk menjawab ya, Ma. Untuk pertanyaan yang pertama, pengumpulannya itu sampai jam 12 ya, Ma. Sampai jam 12. Kemudian untuk olahraga itu di hari Rabu. Setelah itu untuk yang pembagian rapot itu Bu Siva mungkin mau menambahkan saya. Makasih Mama Ben. Tadi kalau supaya pengumpulan tugas tadi Bu Siva bilang hari Sabtu ya, Mam. Kalau kami mengharapkan sampai jam 12 siang. Begitu ya, Bu ya, Bu Siva ya. Iya, Bu. Oke, lalu pertanyaan olahraga yang itu kedua, olahraga Rabu ya. Rabu, tapi kami juga terus terang meminta Bu Guru setiap pagi itu seenggaknya ada pemanasan ya atau exercise sedikit gitu oleh anak-anak. Karena kami juga mengerti ya Bu, anak-anak itu kan energinya banyak banget. Jadi memang kalau tidak dikeluarkan tuh yang ada jadinya kurang panas gitu badannya mereka. Dan saya melihat dari 3 hari ini Ibu Guru setiap pagi sudah ada program pemanasan dulu ya Bu untuk sebelum kelas dimulai. Iya, lanjut. Ya. Untuk kegiatan psikologi kalau tahun kemarin kita membuat jadwal jadi tidak semuanya anak murid langsung hari itu juga. Jadi kita bagi kemarin itu Bu Siva, boleh maaf saya biar supaya clear. Jadi Ibu, mohon maaf, untuk program psikolog ini adalah salah satu program dari TK Aliria. Dan ini baru rencana Bu untuk semester ini terus terang saya bisa bilang. Kalau tahun lalu itu memang fokusnya untuk ke anak-anak TKB yang sudah akan siap ke jenjang berikutnya untuk masuk ke SD. Jadi program psikolog ini bertujuan melihat apakah anak ibu itu siap untuk masuk ke SD. Nah, untuk programnya sekarang itu akan kami infokan lebih lanjut, Mama, apakah akan kami lakukan di semester ini atau di semester depan. Itu rencananya. Tapi tujuannya kami menginfokan ke mama-mama adalah supaya
tahu gitu bahwa oh Aliria itu ada program psikolog juga gitu. Syukur-syukur kalau saya sih pengennya kalau bisa ada, tapi mungkin kita menggunakan program yang berbeda. Jadi kalau untuk program semester 2 memang itu fokus ke anak-anak TKB untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya ke TKSD. Jadi akan dilihat untuk kondisi IQ dan EQ-nya. Kalau bisa lebih cepat, nanti kita akan infokan lebih lanjut. Silahkan untuk yang program tambahan menulis, Ibu Guru, saya kembalikan. Untuk program tambahan menulis, silahkan itu mau menambahkan? Baca tulis, les baca tulis, silahkan. Oh iya, kami akan menjelaskan tentang tambahan baca tulis untuk khususnya yang bisa ada tambahan untuk kelas B agar lancar dalam untuk menjalankan tugasnya atau belajar di SD-nya gitu Bu. Insya Allah biasanya ada tambahan untuk mungkin pulangnya jam 11 kita bisa setengah 12 untuk tambahan di kelas. Kalau kita menunggu bisa tatap muka. Kalau ini harus gimana? Insya Allah Bu, kalau yang sudah berjalan tahun-tahun lalu, tapi kalau tahun ini kita kemarin ada yang datang 1-2 kita jadwalkan. Yang ibunya mengharapkan untuk tambahan seperti tahun kemarin kita jadwalkan 3 anak atau 2 anak per hari, jadi bergantian gitu. Itu Ibu. Bu, mungkin saya tambahkan lagi Bu untuk program rencana tambahan menulis ini. Nanti akan kita diskusikan secara internal lebih lanjut karena berdasarkan tahun lalu kita melihat bahwa karena kan sekarang pakai online ya Bu ya, beda proses pengajarannya kalau kita bertemu. Kalau bertemu kan lebih mudah gitu untuk berinteraksi karena ada feeling-nya lah gitu, lebih enak gitu. Nah, berdasarkan pengalaman kemarin kami melihat kayaknya anak-anak ini membutuhkan adanya tambahan membaca dan menulis. Nah, mungkin kalau PPKM-nya udah selesai, sih pengen-pengen offline. Tapi kalau memang kondisi COVID juga masih belum membaik, kami akan berencana untuk membuat proses pengajaran online. Jadi nanti kalau memang Mama nanti kita lihat, nanti kita akan melihat kondisi anak-anak dahulu, makanya bulan September itu akan ada pelaporan kondisi anak-anak. Nanti kita lihat, kalau memang merasa dibutuhkan, kita akan berdiskusi lebih lanjut. Rencananya seperti itu sih, Mam. Ada lagi? Oh ya, baik, terima kasih Bu Irin. Ada lagi yang akan bertanya, silakan Mama. Ya, seperti itu kira-kira untuk tambahan belajar baca tulisnya, Mam. Ya, selamat siang Bu, boleh tanya ibunya, mamahnya Elo? Iya, mamahnya Elo. Iya, Mama Leon. Silakan Mama. Ganti sekarang Mama Elo. Lupa. Guru Mama Leon terus. Ketemu lagi buat para mancing. Mama Elo. Mama Elo sekarang. Iya, terima kasih. Nah, saya tuh sudah mulai ini ya, karena ini udah ada 2, satu di SD, satu di TK. Nah, saya mencoba untuk memahamin aja kondisi anak-anak itu, bahwa memang belajar di online itu kan memang untuk duduk diam untuk anak-anak itu kan susah dan sulit gitu ya. Nah makanya ya saya sih berharap seperti yang kayak tadi di paparan itu, bagaimana sekolah ini mengkombinasikan online dan model offline-nya itu, walaupun offline-nya tidak harus tatap muka itu secara maksimal. Kalau saya melihat sih ada hal-hal baik yang dilakukan di seperti di tahun lalu, seperti di awal-awal pandemi sampai saat ini itu, misalnya kalau sekarang kan guru kemarin kan sudah dikasih buku-buku ya, bagaimana kalau saya lihat itu dengan
di situ kan ada tematiknya juga yang dilakukan oleh sekolah, yang ditentukan oleh sekolah tuh setiap bulannya itu, untuk dengan modul-modul begitu anak-anak bisa mencoret-coret di kertas dengan variasi-variasi cara-cara mereka belajar itu. Saya pikir itu kemarin cukup, saya ngelihat ke anak saya kayak Silen itu cukup berhasil ya. Jadi saya sih berharap itu bisa dikembangkan lagi, bagaimana model offline-nya tuh juga lewat bantuan modul ataupun nanti bekerja bersama itu dikombinasikan. Karena kalau saya bilang kalau dengan kondisi sekarang itu kalau selalu offline terus setiap hari itu untuk anaknya sendiri juga nggak terlalu efektif, dan juga untuk kondisi orang tua sendiri karena memang terutama ini untuk yang bekerja itu memang agak sulit, jadi lebih ada keleluasaan. Semoga itu bisa dipahami kondisi itu untuk untuk kerja samanya itu. Dan di sini saya kok belum mendengar paparan rencana untuk ini ya. Kemungkinan kan ada memang kebijakan kayak PTM terbatas itu ya, pembelajaran tatap muka terbatas itu, yang ini hanya tinggal menunggu waktu. Tapi walaupun misalnya kondisi sudah mulai agak membaik pun, itu kan sekolah kan tidak bisa dilaksanakan secara full. Saya kok belum mendengar ada paparan rencana sekolah setidaknya menyinggung ini, bagaimana persiapannya dan kemudian gambarannya akan seperti apa ya. Itu mungkin saya mohon dijelaskan ya. Terima kasih. Terima kasih Mama Elo. Saya mau menjawab pertanyaan yang pertama ya. Bagaimana kalau kondisinya seperti tahun kemarin, Bu Guru akan membuat video melalui YouTube kali ya, Mam? Itu sudah efektif atau bagaimana, Mam? Mama Elo. Iya, kalau lewat yang video itu model kayak mereka itu kayak eksperimen kecil atau di challenge untuk melakukan hal-hal yang menarik, itu kayaknya lebih antusias ya. Iya, Mam. Berarti model-model. Nanti akan setiap Selasa dan Kamis belajarnya seperti kemarin melalui YouTube ya, Mam? Iya, boleh. Ya, itu terserah apa orang lain bisa. Mungkin saya bilang kalau cara belajar online itu kan sekarang kan banyak cara ya. Guru-guru saya pikir memang harus mulai bereksplorasi yang memang yang sesuai dengan ini ya, dengan kondisi anak-anak di TK Aliria sendiri ya. Dan dengan yang kayak modul yang seminggu itu dengan guru yang ini saya nggak tahu deh, maksudnya tugas yang dikumpulkan hari Sabtu itu apakah tugas yang di buku-buku yang dikasih atau guru juga misalnya memberikan pengayaan lagi dari bahan-bahan yang ada atau gimana tuh, Bu? Saya rasa dokumentasi aja juga boleh, Mam. Kalau yang sekarang untuk yang dikumpulkan sepertinya kan berupa buku ya, Mam. Jadi nggak mungkin setiap hari Sabtu dikembalikan lagi ke Bu Guru karena itu di buku. Hanya dokumentasi saja mungkin, Mam. Lebih ke maksud saya kan seperti kayak dulu yang dulu itu anak-anak kan misalnya ada modul satu minggu. Oh iya. Ada LK. Lebih beragam, gaya belajarnya tuh lebih beragam, macam-macam gitu. Itu anak-anak saya lihat sih excited juga ya ngerjain gitu. Apakah guru akan masih melanjutkan membuat seperti gitu atau gimana? Iya, nanti di mute Bu Siti, mute. Iya, selain buku paket juga nanti ada tambahan LKS-nya, maaf. Iya. Masih diteruskan kok Mama Elo. Masih diteruskan. LKS modul tersebut diteruskan. Oh iya, oke. Yang soal PTM memang tetap akan model PTM terbatas itu dari sekolah sendiri itu sejauh ini pembicaraan internalnya yang kemudian mungkin perlu di-share ke orang tua itu gimana tuh, Bu? Oke, nah ini bagian aku deh, Mama Elo. Oke, jadi untuk yang PTM itu kita juga terus terang lagi proses, Mama Elo. Jadi thank you for your input karena memang belum kita masukkan ke dalam paparan karena terus terang saya bisa bilang status sekarang kita masih dalam proses. Jadi masih ada beberapa poin-poin yang perlu kita penuhi. Jadi kalau sekarang ini kalau mau ada PTM kita harus
ada checklistnya. Checklistnya sesuai dengan Depkes ya. Ada ketentuan dari Depkes. Nah, checklist tersebut terus terang masih dalam proses pemenuhan kami. Tapi kalau untuk sekolah, sebenarnya kalau dilihat dari kondisi TK Aliria, alhamdulillah kan kita besar ya kondisinya. Jadi untuk anak-anak sebenarnya sih kalau saya bisa bilang insya Allah kita cenderung aman. Namun ada beberapa spesifik yang perlu kita penuhi sesuai dengan kriteria tersebut. Nanti mungkin kalau kita bisa lihat sekitar bulan Agustus kali ya, kayaknya mungkin akhir Agustus atau awal September kalau memang PPKM juga udah oke dan kita sudah bisa mengarah ke PTM, pasti akan kita ada parents meeting lagi. Itu sih Mama Elo. Oke, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Irin, Mama Elo. Baik, Mama, siapa lagi yang akan bertanya? Kami persilahkan. Ada lagi, Mam? Mama Maika. Ada Mama Maika, Alana, tuh sama juga. Mama Alana. Tantan siapa dulu nih? Oh, Mama Alana dulu atau Mama Kia ini? Ada dua. Alana boleh, Alana. Ayo. Iya. Alana Bu sekarang bukan Maika. Ya, sudah hafal Pak. Mama masih ke mute, Mam. Mic-nya, Mam. Halo, Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Makasih banget nih untuk pemaparannya. Kalau saya sih ini ya menyambut baik ya. Kalau bisa sih untuk yang program-program yang sudah ada yang memang udah terbukti berhasil di anak-anak gitu, kayak misalnya tadi yang karena saya sendiri udah lumayan menyekolahkan anak-anak di Aliria lumayan lama nih untuk Maika gitu ke abangnya di sini. Menurut saya sih untuk program-program yang memang sudah terbukti berhasil, terutama untuk yang saya paham sekali untuk yang kelas B, mungkin yang anak-anak yang kelas B pasti punya pemikiran ketar-ketir juga gitu ya. Anaknya mau masuk SD cuma dengan proses online seperti ini juga kan banyak keterbatasannya, betul ya Bu ya? Gitu. Itu sih saya sih ini banget, setuju banget karena it works untuk anak saya kemarin untuk di kelas B memang perlu tambahan gitu. Dan memang agak sulit mengajar online untuk kelas B yang khusus untuk memang diperlukan baca tulis dan berhitung yang lebih intens gitu karena kan dia udah persiapan untuk SD. Terus mungkin karena sekarang saya harus bicara untuk anak saya yang playgroup Alana, ini saya sih pengen highlight untuk ininya Bu, mungkin tadi memang betul Bu Iren sarannya untuk tiap hari dia warming up, ada warming up-nya dulu sebelum ke materi pembelajaran. Karena anak saya ini yang kecil kebetulan beda sama kakaknya. Berbeda sekali sama abang. Kalau abang mungkin agak lebih kalem ya anaknya, kalau yang ini agak lebih agak lebih aktif yang ini, dan memang saya rasa sih memang energinya memang perlu dikeluarkan gitu. Dan kemungkinan sih kalau sebagai orang tua yang tadi Mama Elo sebutkan yang sudah menyekolahkan anak punya lebih dari 2 gitu kan ya.
Yang satu SD, yang satu TK ini lumayan kerepotan, Bu. Lumayan, aduh jadi curhat. Iya betul. Jadi yang ini tuh masih sering kabur-kaburan pada saat meeting. Tanya Bu Ade mungkin. Masih sering kabur-kaburan. Jadi memang dia fokusnya memang masih terbatas kan kalau untuk kelompok bermain ya. Kalau untuk online. Wajar, Mama, masih wajar. Jadi saya mohon maaf sekali, mungkin butuh kesabaran yang lebih gitu dari Bu Guru maupun saya sebagai orang tua yang mendampingi gitu ya. Karena anaknya memang fokusnya masih terbatas, masih cepat banget kayak moodnya apa segala macam, saya juga masih ngikutin banget, masih belajar banget gitu. Dan mungkin dia lebih fokusnya kalau misalnya ada musik-musik. Ya, yang ini sih saya ngelihatnya gitu. Jadi dia baru ngeh, baru happy itu kalau misalnya pancing musik, dipancing gerak gitu. Karena anaknya aktif sekali kebetulan. Seperti itu sih. Terima kasih. Sehat-sehat semua. Terima kasih juga. Untuk Mama Kia, silahkan. Oh iya Bu, Assalamualaikum Bu Guru dan Mama semua. Waalaikumsalam. Ya, Bu Guru, Bu Iren, saya cuma mau nanya, kan udah kayaknya dari tahun kemarin itu kok sekarang pelajaran bahasa Inggris sudah nggak ada lagi ya Bu? Iya, iya. Itu bahasa Inggris itu apa? Salah satu dari ekskul juga sebenarnya, Mama Kia. Iya, kita mau mengadakan lagi sebenarnya nanti ada tambahannya di luar 250.000 itu, gimana? Harus ada lagi sih Bu. Betul, iya, tapi harus ada lagi kalau ya. bahasa Inggris itu boleh. kan maksudnya penting kan, SD pun sekarang kan kelas 1 pun udah bahasa Inggris gitu. Oh, baik, baik, nanti kita. Maika berkat Bu Titin bisa matematikanya aja belajarnya pakai bahasa Inggris, saya juga amazed. Alhamdulillah. Wah, ini menarik ini. Oke. Aku mungkin sedikit komen dari tadi Mama Alana aja. Sekarang habis aku ingatnya Mama Maika mulu. Mama Maika, Mama Elo. Oke. Mama Alana, oke, terima kasih tadi komennya. Aku note kok semua dari Mama Ben sampai sekarang. Oke, buat Mama Kia. Oke, Mama Kia noted buat bahasa Inggris ya. Nanti coba deh apa namanya kita bikinin ya program ya. Memang karena bahasa Inggris itu udah bagian ya sebenarnya ya dari kehidupan anak-anak sekarang sih sebenarnya aku bilang sih. Satu Bu Titin tuh yang bingung tuh, waduh bahasa Inggris deh aku bingung gitu ya. Nanti kita lihat. Oke, saya mumpung masih kecil, karena kan apapun yang kita ajarkan nih masih nempel banget nih Bu gitu. Yes. Agree. Ya. Nanti kita lihat, kita bikin programnya, oke? Oke. Terima kasih inputnya. Ya, Ini seru deh. Coba mama-mama yang lain, itu ada lagi nggak inputnya? Iya, tahun lalu itu sebelum pandemi itu ada ekskul itu bahasa Inggris sama menggambar Ibu. Iya, waktu Maika ya, alhamdulillah ini Maika, Kia, Mama Elo, Mama Alana, Maika lagi, Rafi, itu mamah-mamah yang masih eksis di Aliria. Yang paling hebat sumutnya untuk guru-guru juga. Terima kasih samanya juga. Mama Azra, Mama Arfa. Perlu dilanjutkan loh, Ma, kerjasamanya. Hari off sekarang on lagi di Aliria. Alhamdulillah. Terima kasih, Mama. Baik, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Kami kasih waktunya. Mama Cia, mau bertanya silakan. Dari ini adik-adik ini. Alana. Silakan Ma yang mau bertanya.
Silakan Bu, waktunya. maaf tadi ada yang kurang jelas tadi karena sambil kerja online juga. Ini apa namanya, tadi kan kalau nggak salah di paparan itu yang Zoom itu kan seminggu 3 kali, terus akan ada dibuat kayak breakout room itu memang seperti begitu atau iya. gimana ya? Terus apa sarannya gimana tuh dengan kebijakan kayak gitu? Kalau breakout room itu sudah otomatis mah. Jadi dari host dari saya langsung ke breakout. Cuma karena Elo di TKA jadi nggak ke breakout, tetap di saya gitu. Yang ke breakout TKB dan kelompok bermain aja gitu sih mah. Oh, jadi yang sudah kayak kemarin-kemarin itu Ya. sudah terpisah itu. Ya, itu sudah terpisah. Oh, oke. Jadi sudah di kelas masing-masing. Ya, jadi sudah lebih fokus ke kelasnya masing-masing. Oh, oke. Karena saya yang untuk Elo ini nggak bisa full mendampingin karena harus mendampingin abangnya untuk belajar di sekolah. Iya. Jadi lebih sama banyak Kakak Maria. Apa sama Kakak Maria juga oke kok. Ya, oke. Ya. Jadi terobosan Mama Elo, jadi biar lebih fokus. Ya, kalau tahun kemarin kan kita Zoom-nya itu dari kelompok bermain, TKA, TKB itu digabung semua ya, Mam. Nah, mulai tahun ini kita gurunya berinovasi untuk breakout room gitu. Ternyata pas dicoba lebih fokus dan terkondisikan sih, Ma. Seperti itu. Ya, oke, ya, makasih. Sama-sama. Mudah-mudahan sampai seterusnya tidak ada yang bolos-bolos lagi online. Jadi Mama kita ngerti ya posisi saya juga soalnya punya 2 anak ya, jadi saya ngerti banget kondisinya. Saya pun juga bekerja, jadi kebayang banget itu ya namanya mama-mama tuh puyengnya ya. Awalnya baik, saya aja udah dibilang kayak Dracula sama anak-anak ya kalau udah lagi puyeng Mama. Jadi dari input yang tadi dibilang, kami pun juga sebenarnya sangat rindu ya untuk bertemu dengan anak-anak. Mengenai kelas offline dan online ini. Nanti kita lihat kondisi ya, kalau memang sudah membaik dan memang ada kesepakatan antara, saya bisa bilang ini quote unquote ya, antara kesepakatan ibu, anak, dan kami sekolah yang kami mementingkan kesehatan sebenarnya sama keselamatan. Nanti kita akan infokan lagi gitu sih kalau terkait dengan kombinasi offline dan online. Oke. Banget Ibu, mungkin bisa kayak tahun kemarin tuh kan ada kayak hari di mana gurunya yang datang ke rumah, mungkin seperti itu. Dan memang saya mengerti sekali untuk kondisi sekarang yang PPKM ini juga nggak mungkin dilakukan kan ya. Cuma pada saat nanti membaik sih harus sih, maksudnya dibikin terobosan lagi, karena memang saya juga berasa sendiri mungkin kemarin Bu Ade saksinya. Saya beneran ngurusin Maika SD dan Alana tuh emang bener-bener kabur-kaburan, literally kabur, yang saya bawa iPad ala gurunya. Ya sendiri gitu. Lumayan sih pengalaman baru yang terkaget-kaget. Iya. Alana beda. No. Oke. Noted Mama Alana. Oke. Apakah ada lagi ibu-ibu atau bu guru mungkin? Silakan Ibu. Ben. Ibu, aku mau saran. Mama Ben ya, silakan Mama Ben. Halo. Iya, halo. Adik mau sekolah. Mau kasih saran sebentar, Bu. Kalau misalkan begini, anaknya itu memang lagi moody gitu. Dia nggak mau tampil di kamera, di layar Zoom. Jadi mau apapun boleh nggak Bu, misalkan dia tetap mengikuti kelas gitu. Sekedar saran kalau misalkan memang
dia ikutan kelas online tapi nggak mau menampakkan wajahnya gitu, bagaimana Bu? Terus yang kedua, kalau memang nanti ada wisata virtual seperti mengunjungi taman mini atau mengunjungi tempat bersejarah gitu, mungkin bisa ditambahkan ke programnya TK Aliria biar menambah semangat anak walaupun tetap belajar dari rumah. Yang ketiga, saya dukung nanti Bu Titin untuk belajar offline-nya, karena adik saya juga 20 tahun yang lalu kenal dari Bu Titin, karena Bu Titin juga. Iya. Tapi bisa aja. Jadi waktu saya daftar ke TK Aliria, udah minta aja dulu sama Bu Titin gurunya gitu kan. Karena Bu Titin bisa belajar matematika gitu. Terima kasih Bu Titin. Bisa aja Mama, mudah-mudahan masih bisa eksis seperti kemarin ya. Doakan aja biar sehat selalu semuanya. Oh baik. Omnya Mama, ya, Mama Omnya di sini Ben. dulu. Ya, terima kasih Mama Ben. Iya ini ya ampun, Aliria ini ada omnya, ada kakak, ada papahnya juga Iya, papahnya ada. ada. Iya ini alumni TK Aliria juga ini papahnya, mana ya? Ada di sini. Safila, mana Safila? Safila, ada Selfie, ada Veronica ya. Panggilannya nih ya. Papahnya dulu sekolah di Aliria, bu gurunya Ibu Titin ya Pak ya. Iya Bu. Kebetulan yang banyak yang balik murid saya. Ya, Mama Ben untuk sementara boleh, kalau online Ben emang belum mau tampil ya, belum zoom mukanya di video, tidak masalah. Ya nanti insya Allah nanti kita juga akan ada video seperti kita berkunjung ke Taman Mini atau ke Taman Safari misalnya gitu. Kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk dari band ini, dari Mama, dari kegiatan seperti itu. Ya mudah-mudahan kita terlaksana. Baik, yang lain barangkali ada lagi, kami persilahkan. Kalau wisata virtual, Bu Siti, kalau wisata virtual memang mau dilaksanakan, boleh sih. Boleh. Oh, boleh Mama. Boleh. Sudah ada rekomendasi dari nanti Mama. Kalau misalnya pas bisa gitu ya, kalau pas lagi bisa. Boleh. Karena kan di PLD juga ada yang wisata virtual gitu. Oh iya. Kemarin sih pas lagi kebenaran ke pulau apa gitu. Seru sih. Oh, iya. Tapi itu harus di ini dulu. Harus diomongin lagi. Baru ini ya dibicarakan. Iya. Iya, kita bicarakan lagi nanti Ya. Mama harus ke sini. Sendiri. Iya. Iya, masukan Bu, ini kayaknya memang harus diaktifkan lagi ya komite sekolah ya untuk bisa lebih. Iya, itu saya baru Mama Elo, terima kasih diingatkan, itu paling fokusnya. Masya Allah. Ternyata masih aktif ini Mama Elo, Mama Maika Alana, yang masih aktif ini Rafa Raffi sama Kia. Itu masih aktif mah komite TK Aliria. Sama siapa lagi, mohon maaf yang belum kepanggil tadi. Perlu ide-ide baru juga dari para moms yang baru. Mungkin kita kalau yang baru boleh. Mama Cia ada kan itu, Mama Selfie, Mama siapa lagi? Komite adalah kita semuanya aja lah. Kita semua. Iya, sekarang banyak. Mami Alana ada 24. Alhamdulillah, barokah. Nah, catat deh, tuh Bu Guru tuh kemarin ya, terus terang ya, udah heboh banget pengen bikin komite. Tapi aku yang bilang, Bu, lagi COVID komite tambah pusing kali tuh mama-mama. Aku bilang gitu, Bu, karena kan memang ya dengan kegiatan hari-hari aku juga ngebayang ya gitu. Jadi nanti kita diskusikan deh komite, atau misalnya kita bikin kayak meeting seperti ini ya, diskusi aja gitu ya, apa. Jadi kalau ada input atau apa itu silahkan gitu, kita open gitu sangat. Karena terus terang karena COVID saya juga bukan karena COVID, jadi kita itu lebih belajar sih sebenarnya ya, makin belajar gitu. Jadi untuk jadi makin kreatif sih Bu.
Ya bener lah, itu harus. Aku setuju banget tadi sama yang Mama Elo bilang, melihat kondisi anak lalu dan lain-lain. Dan kita juga suka melihat Instagram mama-mama ya, bukan kepo ya, tapi kita mendapatkan input loh dari kondisi anak-anak seperti ini. Jadi cara belajar itu banyak ya Bu. Jadi menarik, makanya saya bilang saya yang seru malah nih. Saya bilang ayo saya tulis deh komite quote unquote ya Bu. Ya. Lanjut Bu Guru. Gak ada yang nggak mungkin sih, kemarin aja kan kita dengan cuma 19 anak tuh bisa ya Bu. Sekarang lebih banyak. Nggak mungkin nggak bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Allah bisa. Harus bisa. Jadi mama-mama yang baru, selamat datang di keluarga TK Aliria. Jadi kita sebenarnya open aja, kalau ada input atau apa silahkan langsung diskusi ke Bu Guru ataupun sekarang media komunikasi lebih mudah ya. Baik. Oke Bu Guru, ini udah 10:30. Apa ada pertanyaan lagi yang mau bagaimana? Kasihkan. Jika tidak ada lagi, berarti kita cukupkan sampai di sini, Bu. Bagaimana? Sudah pukul 10.30. Mama, bagaimana? Sudah cukupkah? Udah, Bu. Tidak ada lagi yang bertanya? Oh, baik. Bu, maaf. Ya, Mama. Oh, Mama. Iya. Ya, iya. Bu, maaf. Tadi kan saya rada telat gitu kan. Iya, saya minta soft copy-nya boleh, Bu? Nanti buat saya sama suami nanti kalau misalkan ada info-info nanti saya. Boleh Mama, nanti Zoom meeting ini saya upload di YouTube-nya TK Aliria ya, Mam? Oh, di YouTube. Oh iya, baik. Oke. Ya, udah itu aja. Iya. Nanti mungkin ini kali slides-nya kali Bu Syifa. Jadi iya, slide-nya boleh. Di WhatsApp ya, Mam, ke grup. Iya, baik. Makasih. Udah itu aja. Ya. Sama-sama, Mama. Sati. Ya, halo. Ada lagi, Mam? Sudah cukup? Bu. Cukup, Bu Mas Siti. Sati, ada yang mau ditanyakan? Udah cukup. Oh, cukup. Terima kasih banyak, Mama. Terima kasih semuanya. Sebentar, Mam, sebelum kita akhiri acara ini, untuk dokumentasi, mohon dibuka videonya. Kita akan didokumentasikan. Silakan, Bu Sika. Oke, 1, 2, belum semua. Mama Anza sama Ica dibuka videonya, boleh? 1, 2, 3. Oke, ke bawah semua Bu Siva. Terima kasih Bu Siva. Terima kasih Bu Irin. Terima kasih Ibu semua. Terima kasih Mama-mama semua. Mudah-mudahan niatan kita di awal pembelajaran harus pakai notebook dulu. Terus ada baca tulis, terus kemudian niatan kita juga ekskul bahasa Inggris atau menggambar, dan yang paling dirindukan adalah kegiatannya, belajarnya lewat tatap muka ya Mam, walaupun terbatas. Mudah-mudahan bisa kita niatannya nyatakan. Oke, baik untuk semuanya. Untuk kehadirannya pada acara hari ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Mama dan keluarga semua diberikan dalam keadaan sehat selalu diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kebahagiaan hari ini dan selamanya.
Oke, baik Ibu-Ibu, kami tutup acara pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Bu Irin, Bu. Terima kasih banyak. Makasih Bu, sehat-sehat. Kekurangan dan kehilapan kami dari TK Aliria. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Salam sehat selalu semuanya. Terima kasih. Bye Mama. Bye Bu. Terima kasih. Sekarang, ayo pegang